nanti ketahuan hakim jangan. Kenapa? Kita juga baru dapat kabar nih, selentingan bahwasanya agendanya ini ditunda, tetap sidang, tapi nanti jaksa memohon menunda pembacaan tuntutan. Kenapa? Karena tuntutannya belum siap. Berkas pembuatan dokumennya untuk penuntutan itu belum siap. Jadi nanti kita tetap sidang, tapi memang agendanya jaksa meminta penundaan sidang untuk penuntutan. Gitu. Bang, kesiapan Faris RM sendiri seperti apa hari ini? Kesiapan Faris RM sendiri untuk mendengarkan tuntutan? Jenguk Pak Bang Faris RM, ya beliau sehat-sehat aja, banyak ngobrol, banyak bicara, lebih banyak bicara sekarang untuk bicara tentang apa-apa yang bisa mendukung pledoi. Jadi udah mengarah kepada upaya pembelaan. Tapi kan kita belum tahu tuntutan jaksa apa. Kan dari 3 pasal yang didakwakan kepada Faris RM, tiga-tiganya kan pasal mengenai pengedar. Yang pertama pasal 114, yang kedua pasal 112, yang ketiga pasal 111. Itu semua pasal untuk para pengedar. Persoalannya dalam persidangan kemarin dan terdahulu itu para saksi dan bukti-bukti tidak menyatakan Faris RM sebagai pengedar, tapi beliau hanya sebagai pengguna. Jadi dari 3 pasal ini sebenarnya dakwaannya salah sasaran, karena dakwaan buat pengedar, tapi Faris RM hanya sebagai pengguna. Jadi nggak masuk kan, makanya jaksa mungkin menunda tuntutan. Tapi kita berharap karena pasalnya salah sasaran, sebenarnya ada satu pasal yang untuk pengguna, yaitu pasal 127. Tapi pasal itu tidak diterapkan dalam pendakwaan, sehingga jaksa hanya akan menuntut sebagai pengedar tentunya kan. Tentu akan diupayakan dikait-kaitkan antara pengguna dengan pengedar dengan pasalnya yang ada, yang pasal dakwaan kan. Tapi kalau itu tidak didapat, tentunya jaksa seharusnya dan semestinya, karena seorang Faris RM hanya sebagai pengguna, karena di dakwaan tidak ada dakwaan sebagai pengguna, yaitu pasal 127 nihil, maka harapan kami sebagai pengacara Faris RM dituntut lepas dari posisi dakwaan atau lepas dari tuntutan, atau tuntutannya lepas gitu. Atau setidak-tidaknya nanti itu yang kita harapkan ya. Tapi kalau jaksa tetap menuntut sebagai pengedar, nah ini persoalan, karena tidak ada saksi dan bukti menyatakan Faris RM sebagai pengedar. Jadi itu persoalan. Bang, tadi dibilang bahwa ya, terkait kemarin ada kepala BNN menyatakan untuk anak buahnya untuk tidak menangkap aktivis itu adalah kebijakan dari kepala BNN yang kita juga mengapresiasi secara positif, karena kebijakan itu memang masuk akal. Tapi kita juga kemudian berharap jangan sampai kebijakan tersebut kemudian menyebabkan bertambahnya pengguna, karena merasa pengguna jadi pakai aja begitu kan. Makanya ini kebijakan itu sudah positif, tinggal bagaimana penerapan dan pengawasan di lapangan, termasuk juga bagaimana kebijakan-kebijakan itu turunannya dari kepala BNN, dari BNN sendiri, supaya tidak ada kemudian banyak pengguna lagi. Artinya apa? Pemberantasan terhadap peredaran narkotika harus dikuatkan, ditingkatkan. Jadi kalau pengguna kemudian tidak dipidanakan, tentunya pemberantasannya harus lebih kuat lagi. Jadi itu harapan dari kami. Tapi kami apresiasi terhadap kebijakan dari kepala BNN, di mana kebijakannya pengguna itu tidak dipidanakan, tapi dianggap sebagai korban dan kemudian dimintakan untuk rehabilitasi, dan kemudian tidak ada penangkapan terhadap pengguna. Jadi kalau begitu ada proaktif dari masyarakat, di mana keluarganya kalau ada korban sebagai pengguna segera lapor ke BNN supaya dikonsultasi untuk direhabilitasi. Itu tadi. kondisi psikologi sendiri seperti apa, Bang? Hah? Ada langkah untuk BNN minta permohonan layanan? Tentunya karena ini sudah masuk ke dalam persidangan, khususnya kasus Faris RM, tentunya langkahnya ya kita mengikuti prosedur persidangan. Tapi kemudian kita juga bisa membuat surat tersendiri kepada BNN untuk membantu supaya persoalan Faris RM ini lebih kepada pengguna dan diputus sebagai pengguna yang kemudian direhabilitasi. Tapi secara fasilitas BNN sudah memberikan, sewaktu-waktu nanti putusan hakim sebagai pengguna dan kemudian direhabilitasi, BNN akan siap untuk melakukan penanganan terhadap rehabilitasi seorang Faris RM. Kondisi psikologi sendiri seperti apa, Bang? Mungkin kan katanya tadi baru ngomong lagi. Baik itu, tadi baru ngobrol, dia baik-baik sehat aja. Jadi secara psikologis dia lebih segar ya. Mungkin karena selama beberapa waktu di